Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang uji hipotesis atau uji tes satu sampel. Jadi uji t-tes adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Seeley Gosset pada 1915. Awalnya ia menggunakan nama samaran. Sampel diambil secara acak dari populasi berdistribusi normal, data berskala interval, dan atau rasio. Kegunaan uji t-tes adalah yang pertama untuk analisis data. Analisis data untuk menguji satu populasi atau dua populasi. Yang kedua itu membandingkan dua rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut perbedaannya nyata atau karena kebetulan. Kemudian penggolongan uji T. Uji T terbagi atas dua, yaitu uji t-tes satu sampel dan uji t-tes dua sampel. Nah, uji t-tes dua sampel itu berhubungan dan terpisah, di mana uji t-tes dua sampel yang berhubungan itu dikatakan dependen dan uji t-tes yang terpisah itu dikatakan independen. Uji t-tes satu sampel adalah salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi studen dalam pengambilan keputusannya. Uji ini termasuk dalam uji parametrik, sehingga memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data sebelum melakukan pengujian. Asumsinya itu yang pertama, variabel uji itu kontinu. Yang kedua itu data sampel berdistribusi normal. Yang ketiga itu skor-skor pada variabel uji saling bebas satu sama lain. Nah, tujuan dari uji ini pada umumnya adalah untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu, yaitu nilai yang dihipotesakan. Kemudian rumus dari uji t-tes satu populasi yaitu T hitung sama dengan X bar dikurang mu per S dibagi akar dari N, di mana T hitung adalah koefisien T, X bar adalah mean sampel, mu adalah mean populasi S, dan S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah banyak sampel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah yang pertama, handolnya itu diterima ketika T hitung lebih kecil dari T tabel. Nah, sebaliknya jika handolnya itu ditolak ketika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Atau jika signifikan lebih kecil dari alfa, maka handol ditolak dan HA diterima. Di sini kita akan mencoba uji t-tes pada aplikasi SPSS, di mana data kita itu merupakan data daya tahan lampu dengan data sebanyak 25. Sebelum melakukan uji t-tes, lebih dulu kita melakukan uji normalitas data. Yang pertama itu kita klik analis, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Kemudian masukkan data daya tahan lampu ke dependent list, kolom dependent list, kemudian pilih plot, kemudian pilih normality plot with test, kemudian klik continue dan klik OK. Kita peroleh nilai sigma itu 0,257. Apabila nilai sigma itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, data kita itu nilai sigma itu 0,257. Kita ketahui bahwa 0,257 itu lebih besar dari 0,05, maka
data kita berdistribusi normal. Kemudian lanjut uji tes dengan cara klik analis, kemudian pilih compare means, dan pilih one sample t-test. Nah, sama seperti tadi, masukkan data daya tahan lampu ke tes variabel. Kemudian di sini tes value-nya itu 4 karena pada soal kita diketahui bahwa nilai hipotesis penelitiannya itu H0 itu berupa 4 dan H1-nya itu tidak sama dengan 4. Maka kita isikan di sini 4. Kemudian pilih option. Di sini pastikan telah terisi 95%, terus klik continue dan klik OK. Di sini kita peroleh bahwa data kita berjumlah 25 dengan rata-rata 4,84 dan standar error-nya itu 0,330. Nah, untuk menyimpulkan uji t-testnya itu kita lihat di nilai sig 2T. Apabila nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Jika nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima. Nah, di sini kita peroleh nilai sig-nya itu 0,018. 0,018 itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 kita itu ditolak. H0 yang sama dengan 4 itu ditolak. Yang diterima itu H1 atau HA yang tidak sama dengan 4.